Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini Kak Raymond akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengikuti kompetisi Reels di Instagram untuk pasca sekolah minggu. Yang pertama, kita akan punya 3 tema. Dicatat ya. Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua adalah menghormati orang tua. Dan yang ketiga adalah berharga di mata Tuhan. Caranya kayak gini nih. Adik-adik harus rekam, buat video Reels, upload ke Instagram, tag ke superpowerkids.r15, lalu jangan lupa cantumkan nama dan kelas kalian, dan ini dikumpulkan paling lambat 10 April 2022. Semangat untuk buat dan durasinya cukup 2-3 menit ya. Kak Raymond tunggu dan semoga kalian yang akan menjadi pemenangnya. Bye-bye. Shalom adik-adik. Hai semuanya yang ada di rumah-rumah. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Kok semangatnya kurang ya? Sekali lagi deh kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Kalau luar biasa berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang meriah. Wow, kakak percaya setiap kita sudah memasuki bulan yang April. Wah, nggak terasa ya, Januari, Februari, Maret, April, udah bulan keempat loh adik-adik. Nah, kakak percaya pasti ada begitu banyak adik-adik yang selama 3 bulan terakhir ini merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, ada kemenangan-kemenangan, ada terobosan yang terjadi, mungkin juga ada mujizat yang terjadi. Kalau ada yang merasakan mujizat dan kebaikan Tuhan, coba angkat tangannya yang merasakan kebaikan Tuhan. Wow, luar biasa. Katakan pada kiri kananmu, kalau ada papa, ada mama, ada dedek, katakan, mama bulan ini pasti ada kemenangan lebih lagi. Ayo, katakan pada mama papamu, katakan pada adik-adikmu, mama, papa, adik, bulan yang baru ini pasti akan ada kemenangan lagi. Ya, haleluya. Adik-adik siap? Tuhan setiap kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yang siap angkat tangannya sama-sama. Yuk kita angkat pujian ini sebelum kita masuk dalam penyembahan. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan mengucap syukur lebih lagi. Kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Sama-sama angkat tanganmu. Katakan yuk, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Injak musuhmu, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yuk lompat sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Ayo bangkit adik-adik. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang katakan amin. Sekali lagi yuk angkat pujian dengan segenap hati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Injak iblis di kakimu. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat? tidak ada lawannya. Kita lebih dari pemenang. Ayo loncat. Haleluya. Kibarkanlah panji
adikmu, papa mamamu bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Ayo ikuti kakak ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kamu lebih dari pemenang. Yes, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo lanjut. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah semua adik-adik. Gerejanya Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Sorakan amin. Bersama dengan Tuhan kita akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali bersama-sama. Mari siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari tujukan pikiranmu bahwa hatimu saat ini di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik boleh ikuti doanya ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh masuk bulan yang baru. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan, di bulan yang baru ini kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Kami mau mengalami kemenangan lebih lagi bersama Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, kami bawa di hadapan Tuhan. Kami mau jadikan persembahan bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama adik-adik, tutup matamu, kita angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat tanganmu katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.
puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun musim apapun yang kita lewati, ada badai, ada topan, namun percayalah ada Tuhan yang bersama dengan kita. Angkat tanganmu, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku. Ada berkat Tuhan yang selalu menyertai kami. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Adik-adik, percayalah jika Tuhan sudah menyertai kita melewati 3 bulan di tahun 2022. Percaya ada Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita melewati apapun di hari-hari yang akan datang, melewati badai, melewati dapur api, kesulitan-kesulitan apapun. Percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan setiap janji-janji Tuhan, percayalah itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Kami percaya Tuhan, ada kebajikan, kemurahan dan kasih Tuhan yang menyertai kami. Mari angkat tanganmu adik-adik, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Katakan dengan segenap hatimu, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan lebih lagi, aku percaya, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya, kami percaya berkat Tuhan ada atas kehidupan kami, perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama buka tanganmu di hadapan Tuhan adik-adik. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa hatimu menyembah. Mari datang di hadapan Tuhan. Mari naikkan apa yang menjadi pengharapanmu di bulan yang baru. Oh, ya Bapa,
bawa kehidupan kami Tuhan di bulan yang baru ini. Kami bawa mari adik-adik yang sudah berbisa berbahasa roh, mari sembah Tuhan. Oh Tuhan, mari berjalan bersama dengan kami ya Tuhan di bulan yang baru. Kami mau tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kami mau tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Mari naikkan nyanyianmu bagi Tuhan adik-adik. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Mari lebih lagi. Tahukah engkau adik-adik, ketika engkau memilih untuk selalu percaya kepada Tuhan, ada Tuhan yang berjanji meluputkanmu, ada Tuhan yang berjanji menyertaimu, ada Tuhan yang berjanji memberkati hidupmu. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan lebih lagi. Kami bawa hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan di hari ini. Bahwa setiap kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu pribadi lepas pribadi saat ini. Katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari berjalan bersama denganku lebih lagi. Tuhan Yesus, mari besertai aku lebih lagi. Sebab aku hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya janji Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Jika Tuhan sudah berjanji, Tuhan menyertai kami, maka ya, kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Mari angkat pujian ini sekali lagi dengan segenap hatimu. Biar ini menjadi nyanyianmu untuk Tuhan Yesus. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya janjimu ajaib.
sama-sama bangkit berdiri. Ku percaya janjimu ajaib, dalam kehidupanku kami mau berserah. Mari bawa hidupmu dan serahkan kepada Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku, katakan ku percaya. Yesus Tuhan terukir dalam kehidupanku, kami berserah. Percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya Tuhan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita sembah Tuhan Yesus sekali lagi, adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah. Biarlah kekuatan kami terus berharap akan setiap janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Oh ya ralabaya syanda ya kaya ralabalabaya ralabalabalabalabalabalabalabalaba. Mari adik-adik yang di rumah, Pak Mama, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Oh, kiralabaya syanda ya ralabaya ralabalabalabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik ikutin Kak Daniel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Untuk kesetiaan-Mu ya Dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Urapi kami. urapi kami. Untuk kami dengar-dengaran Untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu. akan firman-Mu. Urapi hati kami. Urapi hati kami. Telinga kami. Telinga kami. Untuk kami diajar ya Tuhan. Untuk kami diajar ya Tuhan. Oleh kebenaran Oleh kebenaran firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama setiap kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk adik-adik sekolah minggu. Shalom adik-adik. Iya, sekali lagi kurang keras. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Iya, Kak Daniel percaya hari ini keadaan adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat semua. Katakan haleluya. Ya, tiap minggu pasti adik-adik di rumah sudah hafal tema tahun 2022 ini. Apa temanya adik-adik? Coba sama-sama dengan Kak Daniel. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Iya. Cara berpikir yang baru adik-adik. Nah, ayat natsnya dari Filipi 3 ayat 13b. Demikian firman Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, jadi yang lalu-lalu, mungkin yang kecewa, yang sakit hati, yang sedih, yang lalu itu dilupakan. Kita harus tetap mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Katakan amin. Iya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Kak Daniel mau cerita dari Alkitab. Ini dia temanya, judulnya, ini dia judulnya. Ya, coba baca adik-adik yang ada di rumah sama-sama dengan Kak Daniel baca. 1, 2, 3, pemenang berani mengambil keputusan. Maksudnya apa sih Kak? Iya. Pemenang berani yang memiliki keteguhan hati. Yang mempunyai yang mempunyai prinsip. Yang pasti yang punya prinsip kebenaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Daniel berharap di bulan ini adik-adik yang ada di rumah dan kita semuanya menjadi seorang pemenang. Pemenang yang berani mengambil keputusan, yang memiliki ketetapan hati. Iya. Nah. Iya, ini di mana ya adik-adik? Di empang, sungai, atau di laut ya? Di mana? Oh, di laut. Iya. Para nelayan sedang menangkap ikan di laut. Di laut itu pasti adik-adik sudah tahu. Di laut itu pasti airnya asin. Setelah ikan-ikan ini ditangkap, dibeli. Iya, dibeli oleh mama kita adik-adik. Nah, dibeli oleh mama kita. Mama kita mau masak ikan. Iya, ini ikannya ikan tuna adik-adik. Lalu setelah ditaburi oleh garam, baru ikan-ikan itu diolah, dimasak menjadi ikan goreng nantinya. Nah, adik-adik
Walaupun ikan itu diambil dari laut, bukan berarti ikan itu setelah ditangkap dagingnya rasanya asin. Tetap harus dikasih garam. Supaya apa? Ya, itu resepnya adik-adik. Ditaburin garam supaya ikannya terasa gurih. Nah, ikan tuna tersebut adik-adik hidup di laut yang asin tetapi tidak menjadi asin badannya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di Alkitab ada loh orang-orang yang tidak terpengaruh dengan keadaan yang sekelilingnya. Mau tahu adik-adik? Yuk kita lihat filmnya. Daniel di Istana Babel. Pada zaman Raja Yoyakim di Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem. Sebagai hukuman Tuhan kepada bangsa Israel yang jahat, Tuhan mengizinkan Raja Yoyakim dan perkakas-perkakas rumah Allah untuk diserahkan kepada Raja Babel. Selain itu, Raja Babel juga memerintahkan untuk membawa para pemuda dari Israel yang berasal dari keturunan raja dan bangsawan, yaitu mereka yang pintar dan berbadan sehat. Mereka harus dibawa ke Babel untuk menjalani pendidikan selama 3 tahun lamanya sebelum nantinya bekerja pada Raja Babel. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada para pemuda Israel itu, yaitu nama dengan bahasa Babel. Di antaranya adalah Daniel diganti namanya menjadi Belteshazzar, Hananya diganti namanya menjadi Sadrak, Misael diganti namanya menjadi Mesak, Azaria diganti namanya menjadi Abednego. Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Mereka berketetapan tidak makan dan minum dari santapan raja yang sudah disiapkan untuk para pemuda yang sedang dalam pendidikan itu. Karena makanan dan minuman tersebut dilarang dalam hukum Taurat. Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Tetapi, pemimpin pegawai istana itu takut dianggap bersalah oleh raja bila Daniel dan teman-temannya terlihat kurang sehat dibanding pemuda lain karena tidak memakan makanan yang ditetapkan raja. Daniel menawarkan untuk mengadakan percobaan selama 10 hari, di mana mereka hanya akan makan sayur dan minum air. Sesudah itu, pemimpin pegawai istana boleh membandingkan sendiri perawakan Daniel dan teman-temannya dengan pemuda yang lain. Maka Tuhan memberkati mereka dengan tubuh yang lebih baik, sehingga mereka boleh untuk tetap makan sayur dan tidak harus makan santapan yang ditentukan raja. Bahkan, Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dan pengertian yang luar biasa. Raja yang bercakap-cakap dengan mereka mendapati bahwa mereka 10 kali lipat lebih unggul dari semua orang berilmu di kerajaan itu. Maka bekerjalah mereka pada raja. Jadi tadi kita sudah sama-sama saksikan film tentang Daniel di istana raja di Babel. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, keempat pemuda Israel ini menghadapi ujian adik-adik. Ujian yang sangat berat terhadap iman dan keyakinan mereka. Nah, yang pertama adik-adik, mereka 3 tahun diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim atau orang Babel. Yang kedua, nama mereka, tadi kita sudah saksikan, nama mereka diganti dengan nama yang menghormati dewa bangsa Babel. Walaupun nama mereka diganti adik-adik, tapi mereka punya iman dan keyakinan yang teguh. Mereka tetap percaya kepada Tuhannya. Dan yang ini dia namanya. Nama Daniel diganti dengan nama Belteshazzar. Hananya
diganti dengan nama Sadrak. Misael menjadi Mesak. Azaria menjadi Abednego. Nah, selanjutnya adik-adik, Daniel bersama dengan teman-temannya harus makan dari makanan raja. Tadi kita sudah dengar ya, pegawai istana menyiapkan makanan buat mereka supaya mereka santap. Tapi Daniel dan teman-temannya memiliki ketetapan hati. Nah, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Karena apa ya adik-adik? Karena sebelum makanan ini dihidangkan, makanan ini harus disembahkan dulu kepada para dewa-dewa mereka adik-adik. Makanya mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang dari istana raja. Nah, lalu mereka menolak adik-adik. Mereka menolak. Kepada mereka, tadi kita sudah dengar, kepada mereka diberikan makanan yang sehat. Yaitu apa? Mereka dikasih air dan dikasih makanan yaitu sayur-sayuran adik-adik. Selama berapa hari? Selama 10 hari mereka dicoba, dites. Ternyata adik-adik, Daniel dan teman-temannya mematuhi Allah mereka. Daniel tampak lebih sehat dibandingkan anak-anak yang lainnya. Luar biasa ya, Daniel dan teman-temannya mentaati perintah Tuhan. Lalu adik-adik, Daniel dan teman-temannya mereka mendapatkan promosi dari raja. Mereka bekerja di istana sebagai pelayannya raja adik-adik. Karena mereka ini takut akan Tuhan, mereka taat akan Tuhan, permulaan hikmat, firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, pengetahuan, kepintaran Tuhan berikan kepada Daniel dan teman-temannya. Itulah berkat yang Tuhan berikan terhadap kesetiaannya Daniel dan teman-temannya. Kakak percaya kalau adik-adik takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan berkat. Tuhan akan curahkan kasih setianya kepada adik-adik. Yaitu apa? Permulaan hikmat. Adik-adik di sekolah akan menjadi anak-anak yang pintar, punya pengetahuan yang lebih daripada teman-temannya. Nah, adik-adik, selama 3 tahun kemudian Allah memberi 4 hambanya ini, itu tadi pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan hanya kepada Daniel Allah memberikan bisa mengartikan apa? Mengartikan mimpi. Nah, nanti kalau adik-adik baca cerita selanjutnya, Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, apa sih pelajaran apa yang kita petik dari cerita Daniel bersama dengan teman-temannya di istana raja? Yang pertama adik-adik, kita tetap bisa memilih hidup benar. Kita bisa memiliki ketetapan hati di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Contohnya, mungkin di sekolah ada kesempatan untuk menyontek. Iya, kita memiliki ketetapan hati untuk tidak menyontek adik-adik. Karena apa? Ya, kita punya ketetapan hati, percaya
bahwa takut akan Tuhan tadi adalah permulaan akan hikmat. Jadi kita tetap bisa memilih hidup yang benar, memiliki ketetapan hati. Nah, yang kedua adik-adik, kita harus percaya bahwa Allah sanggup memelihara hidup kita. Lihat, walaupun Daniel dan teman-temannya ditawarkan makanan raja, Daniel dan teman-temannya percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup memelihara hidupnya. Dengan apa? Dengan makan makanan yang sudah yaitu sayur dan air minum. Nah, seperti contoh tadi adik-adik, ikan tuna tadi. Ikan tuna walaupun hidup di laut yang asin, tetapi tidak menjadi asin. Nah, Kak Daniel berdoa adik-adik tetap memiliki ketetapan hati, tetap percaya kepada Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Walaupun kita sekarang ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, tapi kita bisa memiliki memiliki keyakinan yang kuat. Kita bisa menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Katakan amin. Amin. Iya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Daniel undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar dari cerita Daniel dan teman-temannya di Babel. Daniel memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan makanan raja yang dihidangkan. Daniel percaya, Daniel pegang setiap firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Daniel percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup memelihara kehidupan Daniel bersama dengan teman-temannya. Tuhan Yesus, biarlah siang hari ini kami mau belajar seperti Daniel yang memiliki ketetapan hati, pemenang yang memiliki ketetapan hati ya Tuhan, yang selalu percaya akan setiap firman-firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami diterangi dengan firman-Mu. Biarlah kami tetap terus percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Walaupun kami berada di lingkungan yang tidak baik, tapi kami mau mempunyai ketetapan hati, tetap berpegang kepada firman-Mu ya Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Mari adik-adik yang di rumah, naikkan pujian penyembahan ini kepada Tuhan. Oh ya Rabaya syakara la bala 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 bala. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ya Rabaya syandaya kaya la bala 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 bala. Bagiku sungguh ku percaya, sungguh ku percaya.
Tuhan. Pakai adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan, menjadi seorang pemenang, memiliki ketetapan hati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Oh ya Rabaya Shanda ya Kaya Ralabalabala. Bagiku haleluya, sungguh ku percaya mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Mukjizat, sekali lagi katakan haleluya, sungguh ku percaya. Rabaya Shanda ya Kaya Ralabalabala. Hira Lalabaya Shanda ya Ralabalabala. Pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari kita sembah. Oh ya Ralabaya Shanda ya Ralabaya Ralabalabala. Haleluya, haleluya ya Ralabaya Rala. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, urapi berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah mereka boleh memiliki ketetapan hati, menjadi seorang pemenang ya Tuhan. Memiliki keteguhan hati ya Tuhan, yang diterangi sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Bapa, biarlah mereka hidup mereka ya Tuhan menjadi berkat ya Bapa. Banyak orang ya Tuhan, supaya lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Pakai ya Tuhan, pakai adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan, dari masa kecilnya ya Bapa. Pakai mereka ya Tuhan, supaya mereka jadi terang ya Tuhan di tengah kegelapan dunia ini ya Bapa. Di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, biarlah mereka jadi terang ya Tuhan, jadi berkat. Terpancar sinar terang Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pakai adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan, baik di sekolah mereka ya Bapa. Biar mereka menjadi orang-orang yang memiliki hikmat, pengetahuan, kepintaran ya Bapa. Supaya lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan itu menerangi setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri adik-adik, kita akan berdoa, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan terima kasih buat minggu ini kami masih boleh beribadah. Kami terus berdoa biarlah hari-hari ke depan keadaan Indonesia, keadaan Palembang semakin baik sehingga kami bisa beribadah, kami bisa bersama-sama bertemu di gereja, kami bisa bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan bersama papa mama, bersama teman-teman kami yang lain. Dan sekarang kami akan akhiri ibadah online kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan adik-adik, papa mama semua.
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus. Biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin, amin. Selamat siang adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.